Indeks persepsi korupsi kita itu anjlok. Kita turun di angka 102 dari 180 negara. Kita kalah dari Singapura, kita kalah dari Brunei Darussalam, kita kalah dari Timor Leste bahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membahas berkaitan dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah salah satu musuh besar bangsa ini. Selain pandemi COVID-19 hari ini, korupsi menjadi momok yang sangat menakutkan di tengah-tengah pandemi karena bukan lagi hanya krisis kesehatan, tapi kita tengah menghadapi krisis ekonomi hari-hari ini. Tapi yang sangat mengherankan saya pribadi, justru ketika krisis kesehatan terjadi, para pejabat kekuasaan malah berlomba-lomba untuk memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai ladang subur untuk meraup keuntungan ya. Kita tahu bahwa banyak sekali pejabat di lingkaran kekuasaan, bukan hanya di tingkat daerah tapi di tingkat pusat, melakukan tindak pidana korupsi. Tapi di konten kali ini kita akan coba mengupas korupsi yang dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat, khususnya di kementerian. Baru-baru ini banyak sekali kader partai politik yang kemudian dipercayakan untuk menduduki jabatan strategis di kementerian, kemudian terjerat kasus tindak pidana korupsi. Ini sangat disayangkan teman-teman, karena memang di satu sisi kekuasaan kita sedang gencar-gencarnya untuk memerangi COVID-19, tapi di sisi lain justru COVID-19 dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memang tidak peduli terhadap kemanusiaan, tidak peduli terhadap kesehatan, memanfaatkan ini sebagai ladang subur untuk meraup keuntungan. Kita tahu bahwa korupsi di Indonesia semakin hari semakin menjadi-jadi, korupsi sangat berbahaya, dan korupsi sangat berbahaya bagi perekonomian bangsa, sehingga perlu ada sebuah kebijakan, perlu ada sebuah penyeleksian yang baik terhadap orang-orang yang kemudian akan menempati jabatan strategis di kementerian, sehingga kekuasaan harusnya memperhatikan para kader-kader partai politik atau memang para profesional yang kemudian akan diangkat menjadi seorang menteri atau menduduki jabatan-jabatan strategis, tidak hanya menjadikan strata pendidikan sebagai ukurannya, menjadi tolak ukur, tetapi ada ukuran-ukuran lain. Jangan sampai ada statement seperti orang di kampung saya, ternyata kuliah tinggi, yaitu kuliah jauh di luar negeri, itu tidak menentukan kualitas martabat seseorang, karena memang karakter, akhlak, dan adab seseorang itu bukan ditentukan oleh di mana dia bersekolah, tidak ditentukan oleh tinggi atau rendahnya strata pendidikan dia, tapi itu benar-benar betul-betul ditentukan oleh bagaimana lingkungan dia, bagaimana dia benar-benar bisa merasakan kesulitan rakyatnya. Hari ini banyak sekali orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi, yang mungkin orang yang tidak pernah merasakan darah keringat rakyat gitu loh, sehingga kebijakan yang mereka keluarkan ya harus menguntungkan mereka, tidak pernah mau menguntungkan rakyat Indonesia, rakyat secara keseluruhan. Kemudian dalam proses penegakan hukum di bidang korupsi harusnya memang ada keseimbangan dan kesinambungan dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai yang terjerat oleh undang-undang tindak pidana korupsi itu hanya orang-orang yang muncul di atas permukaan, misalkan seperti hanya di tataran menteri saja, tetapi kita tidak pernah mau menelisik lebih jauh pihak mana saja yang terlibat di luar sana ya. Karena melihat itu semua itu penting. Kenapa? Karena ketika kita bisa melakukan penegakan hukum secara keseluruhan, secara menyeluruh, secara utuh, maka kita benar-benar menjadi negara yang memerangi korupsi itu sendiri. Karena kita harus konsisten dalam penegakan tindak pidana korupsi. Karena jangan sampai ketika penegakan hukum, ketika penegakan tindak pidana korupsi itu hanya ditegakkan bagi orang-orang yang ada di permukaan saja, tetapi tidak menindak orang-orang yang justru ada di bawah permukaan, kemudian punya kedekatan secara emosional dengan kekuasaan, itu kemudian tidak ditindak, kemudian bisa aja berasumsi, tuh kok kekuasaan hari ini tidak mau melakukan penindakan pada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sebelumnya kan kita tahu bahwa memang rakyat
publik banyak tidak percayanya dengan kekuasaan hari ini itu ditandai dengan banyaknya kebijakan kekuasaan seperti penanganan COVID-19 yang tidak dipatuhi oleh rakyat hari ini. Nah, ketika rakyat tidak mematuhi itu semua, justru harusnya kekuasaan menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kekuasaan bahwa ketidakkonsistenan kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan justru berdampak pada ketidakpercayaan warga negara kepada kekuasaan, sehingga banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini yang membuat rakyat tidak percaya. Rakyat di bawah justru beranggapan bahwa yang ngapain kita ngikutin kekuasaan, itu kan kebijakan yang dikeluarkan tidak konsisten, penegakan hukum di sana tidak jelas, penegakan hukum di sini tidak jelas gitu. Jangan sampai rakyat kembali tidak percaya, ada distrust rakyat kepada kekuasaan. Nah, ini sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi kita. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kekuasaan. Ini sekaligus masukan kepada kekuasaan. Ketika kekuasaan menginginkan kekuasaannya terus langgeng seperti apapun, maka keluarkanlah kebijakan yang memang equal. Keluarkan kebijakan dan keputusan yang memang mampu memberi dampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi, ya kita tahu bahwa baru-baru ini indeks persepsi korupsi kita itu anjlok. Kita turun di angka 102 dari 180 negara. Kita kalah dari Singapura, kita kalah dari Brunei Darussalam, kita kalah dari Timor Leste bahkan. Ini angka yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena tentunya semasih indeks persepsi korupsi kita itu rendah, maka ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kekuasaan untuk melakukan penegakan yang baik terhadap tindak pidana korupsi. Bukan hanya pada proses penegakan hukumnya, terpidana korupsi itu memang harus ditegakkan, tetapi dari hulunya terlebih dahulu kekuasaan itu harus melakukan seleksi yang baik, harus ada sistem seleksi yang baik terhadap kader-kader partai politik atau para profesional yang kemudian akan masuk ke jabatan-jabatan strategis. Jangan sampai orang-orang yang masuk kemudian duduk di posisi-posisi strategis bangsa seperti di kementerian dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang titipan, orang-orang yang memang duduk karena ada faktor kedekatan, karena ada kepentingan partai politik. Misalkan nih, di pemilu 2019 sebelumnya, itu banyak sekali partai politik yang mengusung Presiden Joko Widodo. Nah, khawatirnya ya menteri-menteri hari ini itu adalah orang-orang yang memang dipasang oleh partai politik, ya itu pesanan dari partai politik untuk menduduki jabatan itu, yang padahal track record kemudian kualitas mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang baik itu belum memang teruji dengan baik gitu loh. Nah, kembali lagi, ini menjadi catatan penting bagi kekuasaan, bagaimana mereka membuat suatu kebijakan, bagaimana kekuasaan itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang mampu memberikan dampak baik, perbaikan kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan itu menjadi penting.